lain, khairun nas anfa'ukum atau khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat, memberikan maslahat kepada orang lain. Dan saya melihat ini ada pada beliau ini. Betapa banyak berkah, betapa banyak kebaikan, betapa banyak kemanfaatan yang sudah beliau berikan untuk umat di Kabupaten Sintang dengan Nurul Ma'arif, dengan Darul Ma'arif Al-Falah. Belum lagi khidmah beliau kepada masyarakat melalui majelis-majelis yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kualitas kita ini seberapa sih diri kita ini berkualitas? Jawabannya seberapa banyak kita mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini nyata. Ini pertanyaannya, kita ini apa? Kualitas kita ini di mana lalu? Manfaat apa yang sudah bisa kita berikan untuk orang lain? Masya Allah. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan anugerah dan memilih sebagian hamba-hambanya hadir. Minimal kalau kita tidak bisa seperti beliau, minimal kita ini bisa bermanfaat untuk siapa Bapak Ibu? Untuk keluarga. Sekurang-kurangnya kita bisa bermanfaat untuk keluarga. Kita para bapak sebagai kepala rumah tangga pastikan keberadaan kita sebagai ayah ini, keberadaan kita sebagai kepala rumah tangga ini minimal. Kalau kita belum bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada lingkungan, sekurang-kurangnya kita bermanfaat bagi keluarga. Kalau toh itu tidak bisa, terakhir ya, kita harus bisa memberi manfaat kepada diri kita sendiri. Ini berarti yang jomblo ini Pak. Yang jomblo kan nggak bisa ini memberi manfaat kepada keluarga karena nggak punya keluarga. Makanya jangan menjomblo. Kita doakan ini yang jomblo segera menikah ini, amin. Yang sudah mencapai usia, maksudnya adik-adik yang di sebelah kanan saya, tenang saja dulu, nggak usah ikut amin dulu ya. Belajar dulu, konsentrasi belajar dulu. Masya Allah, ada di hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang terbaik, ini dalam versi yang lain kata Nabi, orang yang bertambah umurnya, bertambah panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bertambah baik amalnya. Hadirin, semakin tua semakin bijaksana, semakin arif, semakin sabar, semakin tawadhu gitu Pak. Semakin dekat ke masjid ya. Oh, itu tandanya orang baik itu kata Nabi. Semakin panjang umurnya, semakin baik amal. Berarti sebaliknya, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, wasyarrun nas. Orang buruk itu, orang terburuk itu orang yang makin panjang umurnya, wasa'a amaluhu, makin jelek amalnya. Waliyahudzubillah. Na'udzubillah. A'udzubillah. Kata Nabi, rata-rata usia umatku ini, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Berapa? Rata-rata umatku ini kata Nabi umurnya dari 60 sampai 70 hari. Berapa Ibu? Umat Rasulullah 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali ternyata orang-orang yang mencapai umur itu. Banyak yang belum sampai 50 sudah wafat hadirin. Belum mencapai 60 sudah wafat, sudah meninggal. Nah, ini bersyukur ini. Yang hari ini oleh Allah diberi usia 60, alhamdulillah. Ini berapa ini usianya dia? Pak Haji Sufyan berapa?
70 lebih. Kata Nabi tadi apa? Sittin ila sab'in, 60 sampai 70 hadirin. Kalau bisa sampai 70, ini Masya Allah ini. Dan kata Nabi sedikit sekali umatku yang sampai pada usia 70. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah sampai umur 70 Bapak Ibu, Rasulullah punya doa khusus kepada mereka. Apa doanya? Allahumma arham rahimallahu abna'a sab'in ila thamani. Ini doa Nabi. Ya Allah rahmati, ya Allah berikan rahmat kepada umatku yang usianya sampai 70 sampai ke 80. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar hadirin. Jadi bapak beliau ya, Pak Sofyan, Pak, ini kabar gembira Pak. Rasulullah yang mendoakan. Ibu ya. Artinya cukup menjaga yang fardu saja. Misalnya yang sunnah tidak dikerjakan, sholatnya 5 waktu saja, puasanya Ramadan saja, tidak usah puasa Daud kayak Kiai Ghazali misalnya. Cukup dia sudah mendapatkan aliran doa Rasulullah setiap saat, mendapatkan anugerah rahmah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dipanjangkan umurnya oleh Allah. Saya tanya sama ibu-ibu, minta berapa tahun Bu? Kalau dikasih 100 tahun mau ibu ya? Kira-kira. Aduh, 100 tahun kayak apa ya bentuk fisik kita Bu ya? Ini belum 60 tahun ini sudah nggak karu-karuan ini wujudnya. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk hadis Nabi, panjang umur dan semakin baik amal kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Minum. Waduh, ini mau bicara apa ini? Saya sampai lupa ini Pak. Apa yang sedang kita lakukan hadirin pada saat ini? Kita bersama-sama hadir di tempat ini, ya, menyaksikan putra putri kita setelah mereka 3 tahun, 6 tahun berada di sini. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk Bapak dan Ibu yang anak-anaknya berada di tempat ini, yang anak-anaknya baru saja sudah diwisuda. Berita apa pertama? Tanggung jawab Bapak Ibu di hadapan Allah sudah tertunaikan. Terima kasih Pak. Airnya baru air putih Pak. Kalau airnya agak kemerahan kayaknya lebih seru ini. Bercanda ya. Panitia tenang saja, nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, mengapa saya katakan bahwa ini berita besar, ini berita gembira untuk orang tua. Dengan Bapak Ibu mengantarkan anaknya ke tempat ini, maka pertanyaan di akhirat, pertanyaan di hadapan Allah, Bapak Ibu sudah lepas tanggung jawab Bapak. Karena kewajiban untuk mendidik mereka bukan Kiai Ghazali, kewajiban untuk mengenalkan mereka kepada Tuhannya, kewajiban mengenalkan mereka kepada nabinya, kepada kitab sucinya, sekali lagi bukan Nurul Ma'arif, bukan para ustadz, bukan Dr. Faisal, bukan guru-guru kita orang tua yang pertama akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawab anak-anak kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, itu berarti kita tidak hanya pandai untuk bikinnya saja Pak ya, kita bikinnya saja semangat tetapi nggak bisa mendidiknya. Padahal ini tanggung jawab kita utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin, begitu mereka, ketika kita nggak sanggup lagi, berat memang ya Bapak Ibu ya. Jangankan orang tua yang tidak berilmu, orang tua yang berilmu pun, orang tua yang punya label ustadz berarti kan punya ilmu, orang tua yang punya kiai kadang kalau mendidik anak sendiri itu repot. Lebih aman mereka justru mendidikkan anaknya ke tempat orang lain hadirin. Karena memang menuntut ilmu itu tidak mudah. Ilmu ini didapat dengan penuh pengorbanan seperti yang Kiai Ghazali tadi sampaikan. Apalagi kita tidak punya ilmu, kita juga tidak punya waktu.
Sehingga kita nggak bisa mendidik anak-anak kita, nggak bisa ngajarin mereka sholat yang benar, kita nggak bisa ngajarin mereka ngaji yang benar. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kepada umat Islam di Sintang ada pondok pesantren, ada Nurul Ma'arif, sehingga Bapak Ibu nggak perlu jauh-jauh lagi ke Pontianak, nggak perlu jauh-jauh lagi sampai ke Jawa misalnya, untuk pendidikan dasar, untuk level dasar SMP, SMA, SMP, SMK, Wusto, kemudian Ulia, apa tadi? Ulia, Ula, Wusto dan Ulia di Nurul Ma'arif sudah tersedia Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Amin. Nah, hadirin, begitu Bapak Ibu sudah serahkan, tadi ada serah terima, dikembalikan lagi setelah 6 tahun Bapak Ibu. Maka apa namanya, tanggung jawab Bapak Ibu kepada Allah mendidik mereka sudah selesai, karena mereka sudah mendapatkan bekal agama di tempat ini. Ketika mereka melakukan kebaikan, ini untuk orang tua ya, ini berita gembiranya. Ketika anak-anak kita yang sudah keluar dari sini, mereka melakukan kebaikan, pahala itu sampai kepada ke orang tuanya. Amin ya Rabbal. Tapi ketika mereka bermaksiat Bapak Ibu, selama Bapak terus mengawasi mereka, Bapak terus mengontrol mereka, kok anak-anak kita masih berbuat dosa di luar kemampuan kita, maka Bapak Ibu tidak terkena resiko dengan dosa yang dilakukan oleh anak-anak kita, dan itu menjadi resiko dan tanggung jawab mereka sendiri. Berbeda Bapak Ibu kalau anak-anak kita tidak kita didik, mereka tidak kita kenalkan dengan Tuhan, yang nggak kenal dengan nabinya, lalu mereka tidak sholat, siapa yang kena? Orang tuanya. Mereka nggak puasa, siapa yang kena? Orang tuanya juga. Mereka nggak bisa baca Quran, siapa yang kena? Orang tuanya juga. Na'udzubillah. Hadirin rahimahullah, itu artinya keberadaan Nurul Ma'arif sungguh telah membantu kita para orang tua menjadikan anak-anak kita soleh dan orang sukses itu Bapak Ibu, kriteria orang sukses itu adalah orang yang disebutkan Nabi dalam hadisnya. Mereka yang apabila telah mati pahalanya nggak putus. Orang sukses itu ibu-ibu ya, orang yang apabila besok, lusa, tahun depan pada saatnya mereka wafat, ternyata ada pahala yang terus mengalir. Pahala sholatnya sudah pasti nggak ada karena dia sudah mati. Puasa Ramadannya sudah nggak ada, dia udah nggak puasa hati. Haji umrohnya sudah nggak ada. Tetapi ada beberapa amal, walaupun kita sudah mati tapi pahalanya terus mengalir. Salah satunya siapa? Awaladin soleh yad'u lahu. Kita tinggalkan di belakang kita tinggalkan di rumah kita anak-anak yang soleh dan solihah yang terus menerus mendoakan kita. Syarat untuk menjadi anak yang soleh adalah harus berilmu hadirin. Maka dengan ilmu itu anak menjadi tahu hak dan kewajibannya. Tanpa ilmu sulit Bapak Ibu, sulit sekali dan khawatir, sungguh miris dan mengkhawatirkan kita orang tua yang wafat sementara anak-anak yang kita tinggalkan tidak dalam keadaan berilmu, tidak dalam keadaan soleh dan solehah. Justru itu ancaman. Sebanyak apapun amal kita orang tua, wafat kita menghadap Allah dengan membawa sholat kita, tetapi anak-anak kita tinggalkan, mereka tidak berilmu, kita khawatir akibat perbuatan durhaka mereka sampai ke kuburan kita. Na'udzubillah. Hadirin sekalian, ya Allah, ini nikmat yang terus menerus kita tidak berhenti untuk mensyukurinya. Karena memang apa Bapak Ibu ya, untuk bisa mencetak anak-anak yang soleh itu butuh pengorbanan. Tadi malam di tempat ini hadirin ya, tadi malam setelah acara tahlil di sini ya, saya diajak diskusi sama para santri ya, saya ngobrol sama anak santri sampai hampir jam berapa tadi malam ya? Sampai hampir jam 10. Masya Allah, saya diminta untuk memberikan support dan motivasi kepada mereka, sebab Bapak Ibu sekalian ya, untuk bisa mendapatkan ilmu ya, itu memang tidak gratis Bapak Ibu.
Berkali-kali Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Tidak seorang pun bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya tiba-tiba menjadi pintar, gak ada ceritanya. Tiba-tiba tidur, hanya makan enak di rumah, main handphone hari-hari, kelayapan kemana-mana, tiba-tiba menjadi alim, pandai baca Quran, pandai fikih, pandai tafsir. Mimpi siang bolong dari mana? Untuk bisa tahu Quran, tahu hadis, tahu tafsir, harus kita bayar mahal Bapak Ibu. Pisah dengan keluarga, sampai menggadaikan kebebasan kita. Kita rela tidak main handphone ya anak-anak santri ya. Rela apa tidak rela? Kok suaranya nggak ada ya? Rela apa tidak rela nggak main HP? Berat sekali rasanya. Kira-kira kalau di pondok dikasih HP mau nggak? Mau. Serentak kiai, mau semuanya. Ya Allah, hadirin Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah mengira ya, perkembangan zaman akan secepat ini, Bapak Ibu. Kita nggak akan mengira kalau benda kotak itu kotak ajaib namanya Pak ya. Itu lebih sakti daripada sihirnya Mak Lampir itu. Kenal Mak Lampir Pak? Di benda Android itu Bapak Ibu, ini yang menjadi kecemasan orang tua. Jadi alat ini bagi mereka yang mampu menggunakannya bisa mengantarkannya ke surga. Tapi bagi mereka yang gagal menggunakannya, bukan jalan menuju surga, tapi sebaliknya jalan menuju neraka. Semua ada di dalam alat kecil itu. Surga dan neraka tinggal kita klik aja. 1 detik kita mau ke surga, jalan terbuka. Di detik berikutnya kita buka, terbentang jalan menuju neraka. Siapa yang mengontrol itu? Yang bisa mengontrol itu adalah iman Bapak Ibu. Dari mana dapatnya kita iman? Salah satunya di pondok pesantren. Kita rela anak-anak kita puasa HP 3 tahun, puasa HP 6 tahun. Ini sebentar lagi mau berbuka ini ya. sudah mesen Android ini sama orang tuanya ini. Mau langsung buka puasa. Masya Allah. Ibu-ibu waktu yang liburan kemarin, anak-anak ibu pulang ya? Di rumah main HP apa enggak? Wah. Serentak jawabannya. Kira-kira waktu anak-anak di rumah, ibu lihat nggak mereka sempat mengulang hafalan Qurannya gitu Bu? Tidak. Sempat Pak ya? Nggak ada. Begitu kena alat itu lupa ibu, Qurannya lupa, fikihnya lupa, hadisnya lupa. Ini memang benar-benar sakti alat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik sekalian, pada saatnya nanti kalian akan pegang itu ya. Kalau sudah seperti Dr. Faisal gitu ya. Kalau sudah adik-adik nanti sudah menjadi pengajar, sudah benar-benar dipastikan bertanggung jawab maksudnya, insya Allah pada saatnya itu. Karena di saat masih belajar seperti ini justru itu sangat mengganggu Bapak Ibu, sangat mengganggu. Makanya tempat yang paling steril, tempat yang paling aman untuk mendidik anak-anak kita sekarang Ibu ya, itu memang pondok pesantren. Badai pandemi yang melanda dunia tidak terkecuali Kalimantan Barat Bapak Ibu. Ternyata ada hikmah yang indah di situ. Di balik badai pandemi itu, Allah sedang ingin menunjukkan kepada umat bahwa ternyata pendidikan pondok pesantren adalah pendidikan yang paling baik. Di saat semuanya lockdown, sekolah nggak bisa tatap muka, sekolahnya pakai apa Pak? Pakai daring ya. 1-2 bulan orang tua masih enak. Begitu 3-4 bulan orang tua ikut stres. Hari-hari anaknya di rumah, hari-hari belajarnya mungkin setengah jam ya, belajarnya mungkin 1 jam. Loh, 20 jamnya anak-anak ngapain dengan alat itu? Kita cemas Bapak Ibu. Subhanallah, justru di tengah situasi pandemi, orang tua pada ketakutan, orang tua pada cemas, rame-rame masukkan anaknya ke pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Hikmah Bapak Ibu, alhamdulillah. Walaupun di pondok pesantren anak-anak tidak ada social distancing ya,
tidak ada jaga jarak, alhamdulillah Allah melindungi. Ya, Allah tidak ada berita yang kita dengar ada kematian massal di pondok gitu ya. Akibat pandemi nggak ada, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah. Jadi dengan 3 tahun anak kita, 6 tahun anak kita, Bapak Ibu sudah punya investasi tadi disampaikan oleh Kiai Ghazali. Pada saatnya kita kembali kepada Allah, Bapak Ibu, maka ilmu mereka, sholat mereka, puasa mereka, amal soleh mereka akan sampai kepada kita walaupun kita sudah berada di alam barzah. Bukan hanya kedua orang tua yang mendapatkan aliran pahala, siapa lagi? Kiai Ghazali. Ya. Siapa lagi? Semua para guru yang ada dan telah mendidik anak-anak kita. Sebab Nabi mengatakan, au ilmin yuntafa'u bih, yang membuat aliran pahala terus sampai kepada kita walaupun kita sudah di barzah, ilmu yang bermanfaat yang sudah kita ajarkan kepada orang lain. Masya Allah. Tersukses Bapak Ibu, orang yang hebat itu kalau dia punya tiga investasi itu kita miliki, dia kembali kepada Allah dengan meninggalkan 3 investasi. Apa itu? Shadaqatin jariyah. Ini pondok pesantren Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya satu. Beliau punya investasi akhirat di tempat-tempat yang lain lagi, termasuk yang di Darul Falah, Darul Ma'arif Al-Falah. Itu menjadi pahala jariah beliau. Ratusan santri, mungkin sudah ribuan santri yang sudah beliau didik. Di saat beliau nantinya kembali, nantinya itu maksudnya 30 tahun lagi dia ya. Amin. Kalau 30 tahun lagi jadinya usia berapa ya? Masya Allah, kita doakan panjang umur beliau hadir agar manfaatnya semakin banyak sampai kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Mereka yang sudah mengajarkan agama kepada para santri kemudian wafat, selama santri itu melakukan amal soleh, dia bisa baca Quran dari sini. Yang ngajarin Quran sudah mati, dia kan baca Quran terus. Selama dia baca Quran, pahalanya sampai kepada yang mengajarkan. Lalu anak ini ngajarkan Quran kepada orang lain. Apa yang terjadi? Pahalanya terus bertambah. Seperti multi level marketing Bapak Ibu, MLM itu loh. Oh itu rupanya sudah jauh, sudah ada dalam ajaran agama Islam. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, maka sekali lagi kembali kepada anak soleh tadi, maka sangat tergantung kepada kedua orang tuanya. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu yang berada di tempat ini, yang anaknya ada sini, jangan putus untuk bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu telah dipilih, ini karunia besar. Bahkan kalau mereka punya adik-adik Bapak Ibu, ya biasanya memang SD ya, menyelesaikan dulu jenjang pendidikan SD-nya, kemudian setelah SD selesai sudah Bapak Ibu. Kalau benar-benar memang kita ingin aman, karena kita merasa nggak bisa ngawal mereka 24 jam, langsung saja kita hantarkan anaknya ke sini, kita serahkan kepada kiai. Cara itu membuat kita makan enak, cara itu membuat kita tidur lebih nyenyak. Hadirin, yang bisa seperti itu kalau kedua orang tuanya ada kemauan, kepingin anaknya soleh, kepingin anaknya berilmu. Hadirin sekalian, ini bagian yang ketiga sebelum saya mengakhiri ceramah. Cuaca semakin panas saya kiai ya. Kita ini Bapak ya, sebagai suami, derajat dan kedudukan kita sebagai suami Bapak Ibu, kita ini baik, kita ini terhormat apa tidak, itu ternyata cerminnya adalah istri kita Bapak Ibu. Nabi mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian wahai para suami adalah kalian yang paling baik kepada istri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, ini berita gembira untuk ibu ini. Mudah-mudahan suaminya ibu ada di sini ya. Suaminya ada di sini ya. Kita ini Bapak, kita ini suami ya. Kita ini baik apa tidak kata Nabi? Jawabannya ada di istri. Kalau istri mengatakan kita ini suami terhormat, terhormat kita.
Kalau istri kita mengatakan kita suami yang baik, kita baik gitu. Tapi kalau sebaliknya itu yang terjadi. Khairukum li ahlikum. Oh, ternyata kehormatan kita sebagai suami, kehormatan kita sebagai ayah dipertaruhkan. Bagaimana cara kita bergaul dengan istri dan anak-anak kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Rasulullah mengatakan wa ana khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Saya adalah orang terbaik. Saya berarti yang paling baik bergaul sama anak dan istri saya. Hadirin, ayo. Saya ingin mengajak Bapak Ibu jalan-jalan lebih dekat. Saya ngajak Bapak Ibu sekalian jalan-jalan melihat dari dekat bagaimana rumah tangga Rasulullah. Hadirin, ketika Rasulullah sampai di Madinah, hijrah ya. Beberapa saat Nabi berada di Madinah, itu ada seorang perempuan namanya Ummu Salamah. Orang Ansor, penduduk asli Madinah. Nabi tidak kenal. Dia bawa anak kecil, laki-laki umurnya 9 tahun. Ummu Salamah itu datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya wakafkan anak saya ini. Ini anak saya namanya Anas. Bapaknya namanya Malik tapi sudah meninggal. Ini anak saya umur 9 tahun. Hari ini saya serahkan kepada engkau ya Rasulullah agar berkhidmah. Apa maksudnya? Agar mengabdi kepadamu ya Rasulullah. Jadi pembantumu. Mohon diterima. Apa kata Nabi? Baik, saya terima. Maka sejak saat itu yang namanya anak kecil bernama Anas yang umurnya masih 9 tahun hidup bersama Rasulullah hadir. Ada menjadi ahli baitin Nabi, berada bersama Nabi dalam satu rumah. Sampai kapan? Sampai anak ini umur 10 tahun. Sampai 10 tahun maksud saya. Berarti anak ini umur 19 tahun. Berarti 10 tahun anak ini bersama Nabi di rumah Nabi. Yang menyiapkan perlengkapan pakaian Nabi, yang membersihkan rumah Nabi, yang mengambilkan air wudhu Nabi, yang namanya pembantu. Baik, setelah 10 tahun Rasulullah wafat, ini para sahabat mulai bertanya-tanya. Sahabat mulai banyak yang kepingin tahu bagaimana Rasulullah interaksi Nabi dengan keluarganya. Kalau Nabi dengan sahabatnya sudah tahu semua, tapi Nabi dengan istrinya seperti apa? Karena ini sangat pribadi, wilayahnya wilayah privasi hal ini. Ini soal rumah tangga, nggak banyak tahu. Kemana caranya agar kita tahu bagaimana akhlak Rasulullah di dalam rumah? Salah satu pintunya nanyanya kepada orang yang hidup bersama Nabi di dalam rumah Nabi. Siapa itu? Anas bin Malik. Beberapa sahabat datang kepada Anas bin Malik, wahai Anas, ceritakan padaku seperti apa gambaran Nabi Muhammad ketika berada di dalam rumahnya, ketika bersama anak dan istrinya. Apa kata Anas bin Malik? 10 tahun aku bersama Rasulullah, 9 tahun usiaku waktu bersama Nabi, aku masih anak-anak, sehingga aku banyak melakukan kesalahan ketika aku melayani beliau. Ketahuilah, kata Anas, sepanjang 10 tahun aku bersama Nabi, aku banyak melakukan kesalahan dalam mengabdi bersama Nabi. Satu kali pun Nabi tidak pernah membentak saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu kali pun, ibu, Nabi tidak pernah membentak saya. Jangan tanya berapa kali saya salah. Berkali-kali saya salah karena saya masih anak. Nabi harus ngajarin aku bagaimana mengabdi yang baik dengan tata cara yang lembut, yang halus. Satu kali pun aku belum ingat Nabi membentak saya. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Siapa Anas bin Malik ini? Pembantunya Bapak Ibu. Loh, kalau kepada pembantunya Nabi selembut itu, kepada pembantunya Nabi jangankan mukul, membentak saja tidak pernah. Kira-kira kalau kepada istrinya gimana Pak? Kira-kira Nabi kepada anaknya bagaimana? Gak perlu saya jelaskan ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Oh, berarti benar kalau Nabi mengaku sebagai orang yang paling baik kepada keluarganya. Kepada pembantunya saja seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaannya sekarang, Bapak-bapak gimana dengan istrinya? Sudah berapa kali Bapak ada piring terbang di rumah Bapak Ibu? Bapak Ibu di rumah sering ada piring terbang Bu ya? Alhamdulillah.
Gelas melayang ibu? Enggak. Pintu jebol gitu bu? Pernah ya? Allah, ini ada kisah yang semuanya tahu ya. Karena tugas dakwah Rasulullah, seringkali Rasulullah kembali ke rumahnya lewat tengah malam. Sampai di depan pintu, ketukan sekali, 2 kali, 3 kali, salam sekali, 2 kali, 3 kali, nggak ada jawaban. Karena memang sudah waktu istirahat. Rasulullah menghampar selendangnya di depan pintu, Bapak Ibu. Ini sayyidul awalin wal akhirin. Ini junjungan orang termulia. Dunia dan semesta diciptakan oleh Allah karena nur Nabi Muhammad. Rela tidur di mana, Pak? Di depan pintu. Hanya tidak mau mengganggu istrinya yang sedang, karena memang sudah jamnya tidur. Jadi Bapak Ibu, dari hadis ini kita bisa belajar kalau kita bertamu ke rumah orang, ya, itu adabnya ketukan itu hanya sampai 3 kali. Kalau di situ ada bel, pencetan bel itu hanya sampai berapa? 3 kali. Salam itu hanya sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali nggak ada jawaban, nah apa yang kita lakukan? Kita pulang hadirin. Nanti datang lagi di kesempatan yang lain. Jangan memaksakan diri. Apalagi berkunjungnya di luar, apalagi berkunjungnya pas jam-jam waktu istirahat. Kita mesti harus tahu diri kalau kita bertamu. Ini Rasulullah rumahnya sendiri. Karena nggak mau Aisyah terganggu tidurnya Rasulullah ketika waktu tahajud, ya, waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Anas bin Malik bangun untuk menyiapkan air Rasulullah. Dilihat Rasulullah nggak ada, Aisyah pun bangun. Mana Rasulullah? Karena memang pada malam itu gilirannya beliau hadirin. Dilihat kok nggak ada. Subhanallah, ketika buka pintu Rasulullah ada di depan pintu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Maha benar Allah dan maha benar utusannya. Kalau Nabi mengaku sebagai orang terbaik dengan kepada keluarganya, ini buktinya Bapak Ibu. Allahu akbar walillahil hamd. Nah ini Bapak Ibu. Jadi potret-potret seperti ini yang penting untuk kita hadirkan, kemudian untuk kita jadikan kita contoh. Semakin lembut kita dengan anak istri kita, semakin baik kita dengan anak istri kita, maka derajat kita, kedudukan kita semakin baik. Ibu, nanti kalau suami ibu tiba-tiba berubah, nanti telepon saya Bu ya. Insya Allah. Ini bapak yang suka marah-marah Pak ya, bapak yang suka mencaci, yang suka menghardik, ya Allah, jangan Pak, jangan lakukan lagi itu. Istri kita sudah 24 jam berkhidmah bersama kita, jangan lagi sakiti mereka dengan cacian kita, apalagi dengan pukulan, naudzubillah, apalagi dengan lemparan, jangan Pak ya, sebab itu semua akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Ini proses Pak menuju generasi menghadirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Bapak Ibu, ibu-ibu ya, kalau kita ingin tahu seberapa baik sebetulnya suami kita itu, kapan Ibu? Ketika Ibu melakukan kesalahan. Ketika Ibu melakukan berbuat salah, kita tahu ya, seperti apa respon suami kita kepada kita. Bapak Ibu, ketika Bapak datang masuk ke dalam rumah, apapun kondisi Ibu ya, ini kalau Ibu solihah Bapak ya. Nah sekarang gantian ini. Ini kalau ingin tahu Bapak seperti apa sih istri yang solihah itu, kalau Bapak perintah, kata Nabi, idza amartaha atau atka. Sederhana, istri yang solihah itu apabila suami menyuruh, istri dengan cepat mendatangi dan melayani serta memenuhi permintaan suami. Bapak pulang dari kerja, Bapak pulang dari kantor, sore biasanya Pak ya, pertama Bapak masuk rumah, yang Bapak minta apa Pak? Biasanya kepada istri ya, minta apa Pak? Oh, ada yang isyarat gini ya, apa kayak gini? Kopi. Saya sudah seudon kalau sudah begini nih Pak ini. Minta kopi Bu ya. Ketika Bapak datang, ibu-ibu sedang di mana? Oh, ibu sedang di kamar mandi, sedang mencuci.
Ibu sedang di mana? Ibu sedang di kamar membersihkan tempat tidur. Ibu sedang di mana? Sedang main HP. Ibu sedang di mana? Ibu sedang baca Quran. Tapi suami datang, tiba-tiba, "Dek, buatkan saya kopi." Apa yang harus dilakukan? Tinggalkan semuanya, segera penuhi permintaan suami. Walaupun ibu sedang baca Quran, bahkan walaupun ibu sedang sholat. Allahu Akbar walillahilhamd. Inilah ilmu Bapak Ibu. Ini fikih. Ibu sedang sholat di kamar, suami nggak tahu kalau ibu sedang sholat. Suami masuk, lalu kata suami, "Dek, buatin saya minuman, saya haus, saya kepingin kopi." Ibu sedang sholat. Pilihannya lanjut sholat atau batalkan sholat? Ibu, lanjut sholat atau batalkan sholat? Kalau sholat sunnah wajib ibu batalkan. Allahu Akbar. Tapi kalau sholat fardu enggak. Ibu lanjutkan, keraskan suara ibu untuk memberitahu kepada suami kalau ibu sedang sholat. Tapi kalau sholatnya duha, sholatnya sholat hajat, sholat mutlak, sholat istikharah, dengar suami manggil, harus dibatalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas Bu ya? Jelas Bu ya? Sedang apa? Sedang sholat. Kalau sedang nonton drakor gimana Bu? Suami datang sedang asik chatting, nggak tahu chatting dengan siapa. Suami datang sedang asik main game. Begitu suaminya minta kopi, sudah apa bikin sendiri di dapur sana. Allah, ini nasib Pak ya. Nasib kalau kita dapat istri seperti ini. Tapi bukan di Sintang Pak, di sana. Di Kuburaya, di Kuburaya. Di Sintang insya Allah tidak ada Kiai. Masya Allah tidak ada yang berbeda gitu ya. Tidak ada salahnya. Masya Allah. Sedang sholat saja suruh batal, Allah mengalah. Allah merelakan haknya untuk suami-suami kita. Kalau sholat sunnah sama. Kalau puasa sunnah misalnya, ibu sudah puasa Senin Kemis tadi yang Kiai Ghazali sampaikan, sudah jam 5 suami karena ibu tadi nggak izin, suami nggak tahu kalau ibu puasa, tiba-tiba ibu diajak duduk, diajak makan. Kalau suami itu, ibu lanjut puasa. Kalau kata suami nggak, aku butuh, kamu nemenin aku makan, batalkan puasanya ibu. Walaupun maghrib tinggal satu jam. Kalau ibu bertahan nggak tanggung mas ini, tanggung ini tinggal 1 jam lagi, lalu suami marah, Allah murka, Allah tidak ridho. Allahu Akbar walillahilhamd. Seperti itu Pak kedudukan suami di mata istri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Nah, jadi ketika ibu cepat menjawab panggilan suami, ibu bikin kopi, saking tergesa-gesahnya karena posisi garam sama gula itu sama-sama putih, tempatnya berdekatan, sampai salah ngambil Bu ya. Mau ngambil gula kena ke garam. Begitu dihidangkan lalu suami minum, apa yang terjadi Pak? Kayak petir di siang bolong Pak ya. Rasanya menyengat ya. Rasanya seperti petir rasanya. Nah, ibu kalau tahu suami saya terhormat apa tidak pada saat seperti itu ibu. Kalau suami yang tidak terhormat, wah itu melayang Pak ya. Ibu ya, gelasnya melayang, semuanya melayang. Nggak cukup sampai di situ, caci maki, sumpah serapah keluar dari mulutnya. Naudzubillah. Oh ketahuan, oh ini derajat suami saya sampai di sini. Ternyata Bapak ini bukan suami yang terhormat ternyata kita Pak. Tapi kalau bapak yang